Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena Jilid 6D tema 8 Bumiku. Tapi sebelumnya terima kasih saya ucapkan bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini dan terima kasih juga bagi adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Untuk mempersingkat waktu langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 34. Halaman 34 ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Bulan Purnama. Di sini ada 1, 2, dan 3 paragraf. Lalu pertanyaannya ada di bawahnya. Berdasarkan teks Bulan Purnama, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, tulislah 5 kata kunci dari teks tersebut beserta maknanya. Kata kunci yang pertama adalah bulan purnama, maknanya adalah keadaan bulan ketika seluruh bagiannya terkena pantulan dari sinar matahari. Kemudian fase bulan, artinya adalah bentuk bulan yang berubah-ubah tampak dari bumi. Kemudian matahari, artinya adalah titik pusat tatar surya. Kemudian pasang purnama artinya pasang yang terjadi saat posisi matahari, bulan, dan bumi dalam satu garis lurus. Satu lagi kata kuncinya adalah imigrasi, artinya adalah perpindahan orang dari satu negara ke negara lain. Pertanyaan nomor 2, tulislah gagasan utama dari setiap paragraf pada teks tersebut. Paragrafnya tadi ada 3 yang setelah kita hitung ya adik-adik ya. Baiklah, pada paragraf pertama gagasan utamanya adalah bulan berputar mengelilingi bumi dengan arah yang sama dengan arah perputaran bumi mengelilingi matahari. Gagasan utama pada paragraf kedua adalah bulan purnama terjadi ketika posisi bumi di antara bulan dan matahari dalam satu garis lurus. Gagasan utama pada paragraf ketiga adalah terjadinya bulan purnama ternyata membawa banyak dampak bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Kita lanjut ke halaman 39. Ya, halaman 39 ada ayo berlatih IPS. Nomor 1, tuliskan suku bangsa yang mendiami Thailand. Jawabannya adalah bangsa Thai, Burma, Tionghoa, dan Melayu. Nomor 2, tulislah makna tari Sengkratip Koa. Makna tariannya adalah tarian yang bercerita tentang seorang wanita yang sedang membawakan makanan untuk suaminya yang sedang bertani. Nomor 3, tulislah 3 contoh alat musik tradisional Thailand. Yang pertama, Kruang Don Tritai, kemudian Krui Piang Oa, kemudian Rakhang. Lanjut ke nomor 4. Jelaskan hubungan antara kondisi geografis negara Thailand terhadap kondisi sosial masyarakat Thailand. Jawabannya karena kondisi geografisnya, penduduk Thailand memiliki keberagaman suku bangsa. Namun masyarakat Thailand tetap menghargai dan hidup bersama atas asas kekeluargaan.
Nomor 5, ayo bentuklah kelompok dengan teman sebelahmu. Identifikasikanlah kondisi geografis kehidupan sosial budaya Thailand. Diskusikan dengan temanmu mengenai hubungan antara kondisi geografis tersebut terhadap kehidupan sosial budaya di Thailand. Oke, intinya di sini ya, ada ya hubungan antara kondisi geografis dengan sosial budaya masyarakat Thailand. Jawabannya agak panjang adik-adik. Jika panjang seperti ini jawabannya seperti biasa, adik udah tahu ya, harusnya di stop dulu videonya kemudian disalin. Jawabannya adalah karena kondisi geografisnya. Penduduk Thailand memiliki keberagaman suku bangsa, namun masyarakat Thailand tetap menghargai bukan yang itu. Sorry adik-adik. Yang bawahnya ini. Kondisi geografis Thailand menyebabkan munculnya keberagaman di Thailand. Nah, lanjutnya ini. Keberagaman tersebut antara lain adalah tarian tradisional, pakaian tradisional, dan alat musik tradisional. Walaupun memiliki berbagai keberagaman, masyarakat Thailand tetap bersosialisasi dengan asas kekeluargaan dan saling menghargai perbedaan. Kita lanjutkan ke halaman 40. Di halaman 40 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Perhatikan infografis beserta urutannya berikut. Setelah itu tulislah informasi yang kamu peroleh dalam bentuk peta pikiran di kertas tugas. Mencegah demam berdarah dengan 3M+. Baiklah, jawabannya berdasarkan peta pikiran, berbentuk peta pikiran seperti ini ya adik-adik. Judulnya adalah demam berdarah dengue atau DBD. Adalah demam yang diikuti dengan pendarahan. Virus dengue ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Di bawahnya ada cara mencegah DBD. Yang pertama, menguras kamar mandi. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, mengubur barang bekas. Dan yang keempat, menghindari gigitan nyamuk. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Silakan di stop videonya dan disalin. Sudah ya, sekarang kita lanjutkan ke halaman 41. Di sana ada ayo berlatih PPKN. Saya baca pertanyaannya nomor 1. Apa kaitan antara tanggung jawab dan kewajiban yang kamu ketahui? Nomor 1, jawabannya adalah kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nomor 2, mengapa setiap warga negara mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan? Mengapa? Jawabannya adalah karena setiap warga negara merupakan bagian dari lingkungan itu. Sehingga setiap warga negara harus mempunyai kesadaran akan kelestarian lingkungannya. Nomor 3, tulislah alasan setiap warga negara wajib menjaga kelestarian lingkungan. Alasannya apa? Jawabannya adalah agar tercipta kehidupan yang nyaman, bersih, asri, indah, dan sehat. Nomor 3. Tulislah alasan setiap, sudah tadi ya. Nomor 4. Tulislah contoh bentuk tanggung jawab seorang untuk menjaga kelestarian lingkungan sesuai posisinya di sekolah dan masyarakat. Jawabannya adalah menanam dan merawat tanaman, mengerjakan piket kelas, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, kerja bakti membersihkan lingkungan kampung, dan lain-lain. Nomor 5. Tulislah 3 cara menjaga kelestarian lingkungan yang dapat kamu lakukan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut serta dalam kerja bakti, kemudian ikut serta dalam membersihkan sungai atau parit dan selokan, kemudian tidak membuang sampah sembarangan.
Kita lanjut ke halaman 43. Adik-adik, di halaman 43 itu ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Seperti biasa, adik-adik bacalah terlebih dahulu sebuah teks yang berjudul Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas di Brunei Darussalam. Pertanyaannya di sini adik-adik. Yang pertama, tulislah gagasan pokok pada setiap paragraf dari teks di atas dengan memberikan tanda garis bawah. Oke. Yang nomor 1, gagasan pokoknya ada di sini adik-adik, sudah saya tuliskan. Yang gagasan pokok pada paragraf pertama adalah Brunei Darussalam merupakan negara yang memiliki berbagai macam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan warga negaranya. Sedangkan gagasan utama pada paragraf kedua adalah salah satu sumber daya alam utama Brunei Darussalam adalah pertambangan minyak bumi dan gas. Gagasan utama pada paragraf ketiga adalah adanya sumber daya alam yang melimpah di Brunei Darussalam telah dimanfaatkan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Nomor 2. Tulislah 3 informasi penting yang kamu temukan dari teks di atas. Ini informasi pentingnya. Yang pertama adalah Brunei Darussalam merupakan negara yang memiliki berbagai macam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan warga negaranya, antara lain kelapa, karet, kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Sedangkan informasi penting yang kedua adalah negara Brunei Darussalam mampu memproduksi 180.000 barel minyak setiap harinya dan produksi gas alam mencapai 5 juta ton per tahun. Informasi penting yang ketiga adalah karena jenis SDA berupa minyak bumi dan gas yang sifatnya terbatas, pemerintah Brunei Darussalam berupaya mengembangkan sektor lainnya seperti industri, perdagangan, dan pariwisata. Kita lanjut ke nomor 3, tuliskan kesimpulan dari teks sumber daya alam minyak bumi dan gas di Brunei Darussalam. Ya, ini dia kesimpulannya dari teks adalah bahwa salah satu sumber daya alam Brunei Darussalam yaitu minyak bumi dan gas termasuk sumber daya alam yang cepat habis. Maka dari itu pemerintah Brunei Darussalam berupaya mengembangkan sektor lainnya seperti industri, perdagangan, dan pariwisata. Stop dulu videonya dan disalin ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke halaman 45. Di sana ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, apakah kewajibannya harus dilakukan warga negara Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang layak? Jawabannya adalah ini, warga negara harus berusaha dengan bekerja sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nomor 2, carilah informasi dari sumber lain dari manfaat hidup layak bagi warga negara. Manfaatnya adalah terpenuhinya kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Kemudian warga negara dapat hidup sejahtera. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu untuk mengisi buku Bupena jilid 6D tema 8 Bumiku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.